Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, eh, kita telah sampai pada pertemuan ke-9, yang mana di pertemuan ini saya akan coba jelaskan tentang tugas proyek, gitu ya. Jadi di Elena sudah saya fasilitasi form untuk mengisi nama kelompoknya dan anggota kelompoknya, gitu ya. Untuk penjelasannya sudah ada di Elena, silakan diisi. Oke, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang tugas proyeknya seperti apa, gitu ya. Jadi tugas proyeknya itu bentuknya berkelompok, gitu ya. Kita mulai saja. Baik, jadi tugas proyek ini bersifat kelompok, terdiri dari 5 orang setiap rombel, gitu ya. Jadi bukan setiap kelas, tapi setiap rombel. Jadi satu kelas kalau nggak salah kan ada 8 rombel, gitu ya. Jadi kurang lebih nanti ada cukup banyak kelompok, gitu ya. Nah, di sini dari 5 orang ini kalian milih sendiri anggota kelompoknya. Dan pastikan satu orang dipilih untuk menjadi ketua kelompok. Lalu bagaimana kalau apabila ada jumlah anggota yang nanggung, gitu ya, jumlah mahasiswa yang nanggung. Artinya misalkan satu rombel berisi 22 orang, gitu ya. Kalau 5 orang per kelompok artinya kan akan ada satu kelompok yang berisi 2 orang, gitu ya. Nah, saya mengizinkan untuk 2 orang tersebut masuk ke kelompok yang lain. Artinya akan tercipta 4 kelompok yang mana 2 kelompoknya terdiri dari 6 orang. Itu boleh, gitu ya. Bagaimana Pak nanti jika ada 19 orang, gitu ya. Nah, kalau 19 orang itu juga sama, saya izinkan untuk 4 orang tersebut memilih kelompok yang telah dibentuk, gitu ya. Artinya tetap yang dibentuk ada 3 berarti dia ada 3 kelompok, gitu ya. Ada 3 kelompok yang mana nanti ada masing-masing kelompoknya itu 6 orang, gitu ya, dan ada satu kelompoknya itu ditambah satu lagi, artinya ada 7 orang, itu nggak apa-apa, gitu ya. Jadi kalau kurang dari 5, maka anggota atau mahasiswa tersebut bisa dimasukkan ke anggota kelompok yang sudah 5 orang, gitu ya. Tapi jika memenuhi 5 orang, artinya misalkan 21, berarti tetap yang dihitung 4 kelompok. Gitu, satu mahasiswanya bisa memilih kelompok mana yang dia mau masukkan, seperti itu. Lalu data yang digunakan itu ada 2, gitu ya. Kalian bisa memilih data primer ataupun data sekunder. Data primer itu artinya kalian mengambil langsung datanya ke lapangan, gitu ya, atau secara observasi. Nah, biasanya primer itu bisa menggunakan wawancara ataupun dengan menggunakan kuesioner. Lalu sekunder itu dari mana? Sekunder itu kamu dapat dari pihak ketiga. Contohnya misalkan data BPS, data penjualan mobil dari suatu perusahaan, atau juga data STTNF, gitu ya. Contoh misalkan seperti itu. Lalu kemudian tugasnya itu membuat suatu laporan ilmiah. Ya, jadi kalau udah laporan ilmiah, artinya sudah ada ketentuan baku yang mengatur dalam pembuatan laporan tersebut. Kita akan saling kerjasama, gitu ya. Nanti per 2 pekan, gitu ya, atau nanti setelah Lebaran, saya akan perbanyak Zoom-nya agar nanti kita bisa bahas dari laporan tugas proyek ini, seperti itu. Lalu materi yang dibahas apa saja di laporan ilmiah itu dari distribusi frekuensi hingga regresi, gitu ya. Untuk teori probabilitas tidak dimasukkan dulu, gitu ya. Jadi hanya sampai regresi. Nah, kemudian untuk distribusi frekuensi hingga ukuran penyebaran itu nanti masuk dalam satu kategori, yaitu adalah penggambaran data atau deskripsi data, gitu ya. Jadi itu nanti dijadikan satu pembahasan sendiri dalam laporan ilmiah. Baik. Selanjutnya, waktu pengerjaannya itu sampai akhir semester, artinya sampai pertemuan ke-14. Gitu. Hasil laporan ilmiahnya akan dipresentasikan. Itu masih tentatif ya. Jadi saya masih mempertimbangkan apakah dipresentasikan atau tidak. Gitu. Biasanya kalau dipresentasikan, artinya dia akan menggantikan nilai UAS. Seperti itu. Tapi kalau tidak dipresentasikan, berarti dia akan bernilai nilai laporan saja. Gitu ya. Nah, selama pembuatan tugas proyek ini, kita tidak akan ada tugas, gitu ya. Mungkin hanya kuis-kuis ringan saja di setiap pertemuannya. Karena
Saya berharap teman-teman dapat fokus dalam pembuatan tugas proyek ini, dapat mendedikasikan waktunya dalam pembuatan tugas proyek ini. Semoga dari tugas proyek ini, teman-teman dapat mendapatkan ilmu tambahan gitu ya, dalam melakukan penulisan ilmiah seperti itu. Karena yang kita ketahui sama-sama bahwa titik akhir dari perkuliahan itu adalah skripsi gitu ya. Nah, skripsi itu termasuk laporan ilmiah gitu ya. Nah, di NF itu kalau nggak salah ada proposal gitu kan ya. Terus ada beberapa sidang-sidang lainnya. Nah, itu kan membutuhkan penulisan. Nah, saya berharap dari tugas ini dapat membantu teman-teman dalam nanti membuat proposal ataupun skripsi yang akan datang, seperti itu. Lalu data yang digunakan itu apa? Tadi yang saya bilang, gitu, kalian boleh memilih primer ataupun sekunder, gitu ya. Karena situasi masih pandemi seperti ini, saya tidak bisa memaksa kalian untuk menggunakan data primer. Semampu setiap kelompok aja, gitu. Jadi sesuai kemampuan dari setiap kelompok. Jadi kalau misalkan kalian diskusi, kalian mampunya adalah menggunakan data sekunder, ya monggo, gitu ya, silakan. Tapi kalau mau menggunakan data primer, juga silakan. Yang pasti nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, yaitu teori probabilitas bagian kedua, perihal pengambilan data dengan kuesioner ataupun dengan wawancara, seperti itu. Dan juga nanti ada sedikit insight terhadap pengolahan datanya, gitu ya. Lalu temanya apa? Temanya itu saya bebaskan. Gitu. Jadi tema itu nanti bebas, kalian mau apa aja, yang terpenting masih berhubungan atau dapat dihubungkan dengan mata kuliah statistika ini. Seperti itu. Nah, misalkan contoh tema itu, contoh temanya itu adalah tentang pendidikan. Nah, kalian mau melihat bagaimana hasil gitu ya, atau bagaimana pengaruh gitu ya dari variabel lamanya belajar dengan nilai mahasiswa tersebut gitu ya. Ini berdasarkan data historis atau data primer gitu ya. Nah, kalau data sekunder kalian bisa lihat nanti berdasarkan rujukannya, misalkan dari BPS gitu ya, atau dari skripsi sejenis gitu ya yang menampilkan data, itu dapat kalian ambil kemudian dapat diolah seperti itu. Lalu isi dari laporan ilmiahnya kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi diawali dengan cover, diakhiri dengan lampiran. Nah, cover biasanya berisi sampul, informasi judul, terus anggota kelompok serta ini rombel berapa, seperti itu ya. Lalu ada kata pengantar terkait sama pembuatan laporan ilmiah ini gitu ya. Terus nanti ada daftar isi, bab 1, 2, 3, 4, 5, daftar pustaka, dan lampiran. Gitu ya. Nanti insya Allah gitu ya, akan saya review beberapa laporan untuk sebagai contoh dalam mengetahui apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Seperti itu. Lalu isinya apa gitu ya dari setiap bab itu. Jadi bab 1 itu umumnya adalah latar belakang, perumusan masalah, terus pembatasan, dan juga tujuan penelitian. Bab 2 itu apa? Profil perusahaan atau tempat pengambilan data. Gitu. Jadi kalau kalian menggunakan data primer gitu ya, misalkan kalian menggunakan data primernya dari area NF gitu ya, atau Nurul Fikri. Nah, kalian bisa jelaskan latar belakang dari Nurul Fikri itu atau profil dari Nurul Fikri tersebut. Kalau misalkan kalian ngambil data sekunder dari BPS, nah kalian juga bisa jelaskan profil dari BPS tersebut. Atau misalkan kalian mengambil data dari skripsi gitu ya. Nah, skripsinya dijelasin ini siapa, jurusan apa, terus membahasnya apa gitu ya. Seperti itu. Lalu poin keduanya adalah teori-teori yang terkait gitu ya. Jadi teori-teori yang terkait. Misalkan kalian kan ngambil tentang ada teori sampling ya. Itu kan ada mengetahui ukuran sampelnya. Itu rumusnya dimasukin juga ke dalam laporan kalian gitu ya, agar sebagai acuan dalam pembuatan atau pembahasan. Lalu bab 3 itu alur atau flowchart metodologi penelitian. Jadi alur penelitian teman-teman seperti apa. Jadi ya mungkin masih bingung seperti apa, tetapi kalian buat dulu, nanti akan saya review. Yang pasti ini sudah banyak contohnya, teman-teman bisa nanti explore di Google atau di laporan ilmiah-ilmiah lainnya. Bentuknya sederhana, lurus aja gitu, dalam arti
dimulai dari identifikasi masalah hingga nanti diselesaikan di kesimpulan, seperti itu. Lalu juga di bab 3 kalian diharapkan untuk mengisi informasi tentang data. Nah, data yang kalian ambil tuh apa? Misalkan jumlah responden. Nah, kalian respondennya berapa? Itu kan beda-beda ya setiap kelompok, tergantung area populasinya gitu yang sudah dijelaskan di minggu kemarin. Jadi misalkan area populasinya NF, berarti kan apa dulu yang dilihat? NF-nya itu semuanya, sivitas akademika, atau mahasiswanya saja, atau dosennya saja. Itu nanti akan ketahuan jumlah populasinya. Nah, kemudian dari itu bisa kita hitung menggunakan rumus Slovin. Berapa sampel yang dibutuhkan. Nah, nanti dimasukkan ke dalam jumlah responden tersebut dengan perhitungannya. Lalu profil responden gitu ya, misalkan respondennya mahasiswa, kalian bisa jelaskan respondennya itu seperti apa. Misalkan mahasiswa tingkat 1, mahasiswa tingkat 2, atau mahasiswa yang berkacamata dan sebagainya. Atau misalkan hal yang lain juga boleh. Lalu bab 4 itu berisi tentang pembahasan. Itu berisi tentang perhitungan gitu ya, dan juga analisis hasil perhitungan. Dan terakhir bab 5 itu adalah kesimpulan dan saran. Oke, nah ini dia. Jadi di bab 1 itu ada latar belakang. Nah, di sini latar belakang biasanya menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi kamu membahas atau meneliti tema ini gitu ya. Biasanya kan sesuatu hal gitu ya akan kita bahas jika ada masalah. Nah, disinilah kamu jabarkan masalahnya itu apa di latar belakang. Lalu perumusan itu juga sama penjelasan masalah, tetapi dibuat poin umumnya, gitu ya, dipersingkat, gitu. Jadi poin-poin dari masalahnya apa? Nah, itu masuk ke perumusan masalah. Lalu pembatasan masalah, gitu ya, itu apa saja yang mau dibatasi? Misalkan kalian hanya lingkupnya STTNF saja, lalu hanya tingkatnya satu saja dan sebagainya. Nah, tujuan penelitian itu apa yang mau kamu capai? Nah, biasanya ini relate dengan perumusan masalah, gitu, dan juga nanti jawabannya ada di kesimpulan, gitu. Bab 2 itu biasanya teori-teori gitu ya. Terus sumbernya boleh di mana saja, boleh dari apa saja gitu ya. Jadi karena ini masih latihan, masih belajar, kalian boleh menggunakan sumber apa saja. Yang pasti nanti yang akan diajarkan adalah bagaimana kita mengutip sumber tersebut gitu ya, agar tidak terbaca plagiat gitu ya. Karena dalam konteksnya, dalam merujuk, kita boleh menggunakan rujukan apa saja, tetapi tidak 100% kopas ya, seperti itu. Terus penulisan sumbernya juga nanti akan dikasih tahu. Lalu juga sertakan profil tempat penelitiannya gitu ya. Jadi kalau NF ya jelasin aja latar belakangnya gitu ya. Semua yang teman-teman tahu dijelaskan di situ. Lalu metodologi penelitian itu berisi flowchart gitu ya, yang tadi saya bilang kalian bisa explore dulu gitu ya, nanti akan dijelaskan ketika kalian sudah mengumpulkan. Lalu ada tambahan informasi terkait responden seperti itu. Di bab 4 gitu ya, itu berisi hitungan dan juga hasil perhitungan atau analisis hasil perhitungan. Yang terakhir itu adalah penutup. Gitu ya. Jadi penutup itu terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu adalah jawaban dari tujuan yang telah kamu buat di bab 1. Gitu ya. Jadi tujuan penelitiannya ya, bukan manfaat gitu ya. Jadi kadang-kadang suka ketukar tuh tujuan penelitian tapi isinya adalah manfaat dari penelitian ini gitu. Itu beda. Jadi misalkan kamu mau nulis ini untuk apa? Misalkan ingin mengetahui gitu ya, tingkat signifikansi atau tingkat hubungan antara variabel A dengan variabel B, seperti itu. Lalu juga nanti ada apa namanya saran. Nah, saran ini adalah terkait sama kekurangan yang mungkin kamu alami dari laporan ini, kemudian kamu berharap ada orang lain yang bisa meneruskan atau memperbaiki dari kesalahan yang kamu buat di laporan ini. Gitu. Jadi saran untuk yang akan datang seperti apa? Seperti itu ya. Ya, baik. Jadi itu penjelasan dari tugas proyeknya. Semoga dapat dipahami. Jika nanti belum dipahami, kita diskusi gitu ya. Jadi untuk pekan ini nanti saya jelaskan apa yang perlu kamu buat gitu ya, atau tugas apa yang harus kamu buat. Seperti itu. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.